Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin menjelaskan tentang proses manufaktur 2, yaitu tentang proses permesinan. Di kelompok 1, nama-nama anggotanya yaitu yang pertama ada Abdurrahman Haris, kedua Daniel Christoph, yang ketiga Dimas Prasetyo, yang keempat ada Filza Kamila, yang kelima ada Gayatri Aryorini, yang keenam ada Muhammad Aji Setio Nugroho. Di dalam proses permesinan terdapat beberapa subbab yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada lathe machine atau mesin bubut. Yang kedua ada drilling. Yang ketiga A ada milling plane. Yang ketiga B ada milling phase. Lathe machine atau mesin bubut. Yang pertama akan dijelaskan oleh Filza Kamila, saya sendiri. Pengertian. Mesin bubut, dalam bahasa Inggris, lathe adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda yang diputar. Sedangkan proses pembubutan adalah salah satu proses permesinan yang menggunakan pahat dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda yang berputar. Jenis-jenis pembubutan ada pembubutan muka atau facing. Yang kedua ada pembubutan tirus atau taper turning. Yang ketiga ada pembubutan kontur atau contour turning. Yang keempat ada pembubutan bentuk atau form turning. Yang kelima ada pembubutan tepi atau chamfering. Yang keenam ada penguliran atau threading. Di sini kita dapat lihat ada beberapa bagian dari mesin bubut. Yang pertama ini ada headstock. Nah, di sini headstock atau kepala tetap terdapat spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin bubut. Di antaranya ada chuck atau cekam, ada collet, ada center tetap atau plat pembawa rata atau faceplate, dan plat pembawa breaker atau driving plate. Yang kedua ini ada tailstock. Di sini tailstock kepala lepas digunakan sebagai dudukan senter putar atau rotary center tetap, cekam bor atau chuck drill, dan mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus kepala lepas. Yang ketiga di sini ada alas meja mesin atau bed machine, digunakan sebagai tempat dudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Terus di sini ada eretan. Nah, eretan atau carriage terdiri dari 3 bagian elemen, diantaranya ada eretan melintang, terus ada eretan memanjang ini melintang. Di sini ada eretan atas atau eretan kombinasi. Terus di sini ada poros transmortir, terus ada tuas handle di sini, tuas handle. Pada setiap mesin bubut dengan merek atau pabrikan yang berbeda, pada umumnya memiliki posisi atau letak dan cara penggunaannya yang berbeda juga. Maka dari itu, di dalam mengatur tuas atau handle, pada setiap melakukan proses pembubutan harus berpedoman pada tabel-tabel petunjuk pengaturan yang bisa ada di sini nih kalau di bengkel yang terdapat pada mesin bubut tersebut. Nah, di sini ada penjepit buat mata potong. Dalam mengatur ketinggian pahat bubut harus dengan memberi ganjal sampai dengan ketinggiannya tercapai. Dan pengencangan pahat bubut dilakukan dengan cara yang standar, yaitu dengan mengencangkan baut-baut yang terdapat di dalam pemegang pahat ini di sini. Terus di sini ada chuck, alat pencekam. Terus ada alat pembawa juga, alat pencekam, ada center. Di sini ada center nih. Di sini Ini center. Terbuat dari baja yang dikeraskan digunakan untuk mendukung benda kerja yang akan dibubut.
Ada dua jenis senter, yaitu senter tetap atau mati. Senter yang posisi ujung senternya diam dan tidak bisa berputar. Ini kayak ada ujungnya gitu, dia tidak bergerak. Dan yang kedua itu ada senter putar, senter yang ujungnya bisa diputar. Oke. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja mesin bubut. Poros spindle akan memutar benda kerja melalui piringan pembawa, sehingga memutar roda gigi pada poros spindle. Melalui roda gigi penghubung, putaran akan disampaikan ke roda gigi poros ulir. Oleh klem berulir, putaran poros ulir tersebut diubah menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Akibatnya, pada benda kerja akan terjadi sayatan yang berbentuk ulir. Oke, selanjutnya ada penjelasan dari berbagai macam proses pembubutan. Yang pertama itu ada pembubutan muka atau facing. Membubut muka, facing, merupakan jenis pekerjaan pembubutan yang dilakukan pada sisi tepi penampang benda kerja, di mana pahat bergerak melintang menuju sumbu benda kerja. Sampai sini sumbunya. Pergerakan pahat ini akan menghasilkan permukaan penampang benda kerja yang halus dan rata. Ini adalah gambar membuat permukaan. Contohnya, dia akan memakan bagian sini sehingga menghaluskan tepi bagian sini, bagian tepinya. Cara membubut permukaan. Yang pertama, tahan benda kerja pada spindle atau headstock dengan menggunakan 3 jauchak atau 4 jauchak. Yang kedua, start mesin dengan kecepatan putar yang diinginkan untuk memutar benda kerja. Yang ketiga, berikan pemakanan yang diinginkan pada arah sumbu pekerjaan yang tegak lurus. Tegak lurus dengan benda kerja tersebut. Ini arah gerak pahat dan benda kerja. Arah geraknya itu kayak dari luar sampai ke tengah diameter benda kerja tersebut. Terus selanjutnya ada pembubutan tirus atau taper turning. Taper turning atau pembubutan tirus adalah proses yang menghasilkan pembubutan tirus dengan sudut kemiringan tertentu yang bisa dilihat di sini nih. Ini pemakanannya, ini ada sudutnya di sebelah sini. Pembubutan tirus dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yang pertama dengan pergeseran eretan atas, yang kedua dengan pergeseran kepala lepas, yang ketiga dengan menggunakan perlengkapan tirus atau taper attachment. Ini toolnya, ini makan tirus gini, ada sudutnya. Oke, selanjutnya ada penjelasan dari beberapa cara pembubutan tirus. Yang pertama itu dengan pergeseran eretan atas. Pembubutan tirus dengan pergeseran eretan atas dapat dilakukan dengan mengatur atau menggeser eretan atas sesuai besaran derajat yang dikehendaki. Ini eretan atas ini. Ini cak. Di sini ada benda kerjanya. Jadi ini eretan atasnya itu diputar dengan sudut yang dikehendaki. Pembubutan tirus dengan cara ini hanya terbatas pada panjang titik tertentu, relatif pendek. Sebab tergantung pada besar kecilnya eretan atas yang dapat digeserkan. Tergantung eretan atas yang digeser. Kelebihan pembubutan tirus dengan cara ini dapat melakukan pembubutan tirus dalam dan luar, juga bentuk-bentuk tirus yang besar. Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat dikerjakan secara otomatis, jadi selalu dilakukan dengan tangan. Di sini untuk mencari sudut pergeserannya atau alfanya itu dengan cara ini. Tangan alfa sama dengan D besar atau diameter besar ketirusan dikurang dengan diameter kecil ketirusan dibagi 2, dibagi dengan panjang ketirusan itu sendiri. Atau disederhanakan jadi gini.
Tangan alfa sama dengan D dikurang D kecil dibagi 2L. Contohnya, dalam pembubutan tirus diketahui diameter besar ketirusannya 50 mm, diameter kecil ketirusannya 34 mm, panjang ketirusannya 60 mm. Jadi pergeseran eretan atasnya adalah 50 dikurang 34 dibagi 2 dikali 60 sama dengan 0,133 tangan alfa. Jadi alfanya sama dengan 7 derajat 37. Jadi eretan harus digeser sebesar sama dengan 7 derajat 37. Nah, selanjutnya ada pembubutan tirus dengan pergeseran kepala lepas. Pembubutan tirus dengan pergeseran kepala lepas hanya dapat dilakukan untuk pembubutan bagian tirus luar saja, dan kelebihannya dapat melakukan pembubutan tirus yang panjang dengan perbandingan ketirusan yang kecil atau terbatas. Cara penyayatannya dapat dilakukan secara manual dengan tangan dan dapat dengan cara otomatis. Di sini adalah gambar dari membobot tirus di antara dua senter. Ya, 2 senter. Ini ada benda kerjanya. Di sini ada mata potongnya. Alatnya. Berdasarkan gambar di samping, pembubutan tirus dengan pergeseran kepala lepas atau offset X dapat dihitung dengan rumus X atau jarak pergeseran kepala lepas sama dengan panjang benda kerja total atau L besar dikurang dengan panjang tirus yang dibubut atau tirus efektif dikali D besar, diameter tirus terbesar dikurang D kecil, diameter tirus terkecil dibagi 2. Oke, selanjutnya ada pembubutan tirus dengan menggunakan perlengkapan tirus atau taper attachment. Pembubutan dengan cara ini dapat diatur dengan memasang perlengkapan tirus yang dihubungkan dengan eretan melintang. Satu set perlengkapan tirus yang tersedia diantaranya ada busur skala atau plat dasar. Ini plat dasar di sini. Terus ada alat pembawa, ada sepatu geser, ada baut pengikat atau pengunci, baut pengikat atau pengunci. Terus ada lengan pembawa. Terus pembawa dapat di-setel dengan menggesernya pada busur kepala sesuai dengan hasil perhitungan ketirusan. Biasanya garis pembagian pada busur kepala ditetapkan dengan taper per feet, bukan taper tiap inci. Untuk menghitung besaran taper per feet dapat dicari dengan menggunakan rumus TPF atau taper per feet sama dengan D besar atau diameter ketirusan yang besar dikurang diameter ketirusan yang kecil dibagi dengan panjang ketirusan dikali 12. Perkenalkan, nama saya Daniel Christoph. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang operasi mesin bubut. C. Pembubutan kontur atau kontur turning. Kontur turning adalah pembubutan kontur dengan cara memakan perkakas dengan mengikuti garis bentuk tertentu sehingga diperoleh benda dengan kontur yang sesuai dengan garis dengan bentuk tersebut. D. Membubut bentuk atau form turning. Form turning adalah pembubutan bentuk menggunakan perkakas yang memiliki bentuk tertentu dan dimakankan dengan cara menekankan perkakas tersebut secara radial ke benda kerja. Membubut bentuk radius, bulat, atau bentuk khusus lainnya dapat dilakukan pada mesin bubut kopi. Namun, dapat juga bentuknya langsung mengikuti bagaimana bentuk asahan pahatnya itu sendiri, khususnya untuk bentuk-bentuk yang relatif tidak lebar. Karena bidang pahat yang memotong luasannya relatif besar bila dibandingkan pembubutan normal, maka besarnya pemakanan dan kecepatan putarannya pun tidak boleh begitu besar, sehingga memperkecil terjadinya penumpulan dan patahnya benda kerja maupun pahat.
Kemudian pembubutan tepi atau champering. Champering merupakan pembubutan pada sudut benda kerja menggunakan ujung pahat. Hasil dari champering dikenal sebagai istilah chamfer. Caranya bisa menggunakan dengan memutar compound rest, juga dengan menggeser sumbu tailstock, dan dengan menggunakan taper attachment. Membubut ulir atau threading. Threading atau membubut ulir adalah proses yang menghasilkan ulir dalam dan ulir luar, dan juga menghasilkan guratan pada permukaan benda kerja silinder, seperti pada pembubutan knop. Dari sisi arah uliran, jenis ulir ada yang arah ulirnya ke kanan dan ada yang arah ulirnya ke kiri. Arah uliran ini dibuat sesuai kebutuhan ulir tersebut, sehingga ini semuanya sesuai dengan apa yang ditujukan. Juga di sini mempertimbangkan arah gaya yang diterima oleh ulir tersebut. Demikian penjelasan tentang operasi mesin bubut. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Haris, absen 1 dari kelas 4A. Saya akan menjelaskan tentang operasi pengeboran. Nah, proses pengeboran atau drilling adalah proses permesinan yang digunakan untuk membuat lubang pada lingkaran pada benda kerja. Nah, pengeboran itu biasa dilakukan dengan alat silindris yang berputar memiliki dua sisi potong pada ujungnya. Nah, alat itu disebut matabor atau drill. Nah, matabor yang paling kita sering gunakan itu adalah twist drill. Ya, jadi ini matabor. Nih. Nah, prinsip kerja pengeboran itu yaitu matabor berputar lalu diarahkan ke benda kerja untuk membentuk lubang yang diameternya sama dengan diameter matabor. Nah, pengeboran itu biasanya dilakukan dengan press drill. Adapun alat-alat yang lain yang bisa digunakan untuk ngebor itu ada mesin bubut, mesin freeze, dan mesin CNC. Nah, jadi itu prinsipnya itu matabor ini berputar dengan kecepatan V lalu menembus benda kerjanya. Nah, benda kerja ini akan membentuk lubang yang sama besar dengan diameter dari matabor itu sendiri. Nah, yang proses makanan benda itu dinamakan feeding, yaitu dengan satuan milimeter per menit. Kemudian ada macam-macam proses pengeboran. Sebagian besar proses berikut merupakan proses lanjutan dari pengeboran. Sebuah lubang harus terlebih dahulu dibuat dengan bor, kemudian lubang tersebut dimodifikasi. Nah, modifikasinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada rimming. Nah, rimming itu untuk sedikit memperbesar diameter lubang, yaitu dengan memberikan toleransi yang lebih baik pada diameter lubang. Rimming juga meningkatkan kualitas permukaan. Alat untuk memperbesar lubang ini disebut rimmer. Jadi kan kalau kita ngebor biasa itu kan hasilnya itu sedikit kasar atau kurang halus. Nah, untuk memperhalusnya itu kita gunain rimmer. Nah, rimmer ini juga sekaligus kalau kita ingin membuat part assembly misalnya. Nah, ini akan dimasukkan oleh benda lain. Nah, biasanya benda assembly itu akan mempunyai nilai kesesakan. Nah, kesesakan itu diatur lewat rimmer ini. Nah, jadi kita bisa benda itu punya kesesuaian, antara lain kesesuaian sesak ataupun kesesuaian longgar. Nah, ini rimmer itu punya nilai-nilai tersendirinya. Misalnya itu rimmer 15H6. Nah, berarti ini
Maksudnya ini berarti rimmer tersebut mempunyai diameter 6 dan kesesakan senilai H6. Nah, jadi kurang lebih begitu. Untuk nilai-nilai dari kesesakan ini bisa kita lihat pada buku Kurmi. Nah, itu ada tuh. Nah, kemudian yang berikutnya itu tapping. Nah, tapping ini dilakukan untuk membuat alur pada lubang. Nah, alatnya itu tap. Nah, tapi biasanya kalau kita buat ulir di mesin bubut itu dia pahatnya beda. Dia punya pahat ulir sendiri. Nah, kalau benda-benda lain itu bisa menggunakan tap untuk membuat ulir. Nah, kemudian ada counter boring. Nah, counter boring itu membuat lubang bertingkat. Biasanya itu digunakan untuk menempatkan kepala baut sehingga kepala baut tidak menonjol ke atas permukaan. Ya, jadi ini kan awalnya udah kita bor tembus. Nah, terus kita ingin bikin diameter bertingkat. Nah, ini kita bisa menggunakan counter boring untuk membuat lubang bertingkat ini. Nah, kemudian ada counter sinking. Nah, counter sinking itu mirip dengan counter boring. Nah, yang membedakan adalah bentuk lubangnya. Kalau counter boring itu dia siku, nah kalau counter sink itu dia punya sudut lubangnya, lubang bertingkat dengan sudut. Nah, biasanya itu ya sama untuk menempatkan kepala baut. Kemudian ada spot facing. Nah, spot facing itu merupakan proses yang mirip dengan pengefresan. Proses ini digunakan untuk membuat permukaan datar pada benda kerja di area lokal. Jadi misalnya ada benda kerja di sini kan, nah itu nggak rata ketinggiannya, kita gunakan spot facing ini untuk meratakan bagian atas permukaan ini. Itu dia spot facing. Kemudian ada centering. Nah, ini kalau centering itu dia beda. Dia itu merupakan awalan. Nah, biasanya kalau kita mau ngebor itu biar mata bornya tetap lurus, nggak goyang-goyang. Nah, kita biasanya bikin centering dulu sebagai awalan proses. Nah, centering ini juga disebut dengan center drilling. Nah, kan seperti yang saya bilang, itu merupakan pengeboran awal secara akurat untuk menentukan lokasi pengeboran selanjutnya. Kemudian ada rumus pada proses pengeboran. Nah, sebelum kita lanjut, dalam pengeboran itu kita harus menghitung kecepatan, menghitung feeding. Nah, kenapa kita harus hitung? Supaya nantinya benda kerjanya itu prosesnya lebih bagus dan tidak merusak mata bor. Nah, biasanya kalau mata bor rompal atau bahkan bisa sampai patah, nah itu tuh karena kecepatannya itu tidak sesuai. Makanya harus kita hitung dulu sebelum kita melakukan proses pengeboran. Yang pertama itu rumus mencari kecepatan putar mata bor. Nah, rumusnya itu N sama dengan V per Pi kali D, dimana N itu merupakan kecepatan putaran dengan satuan putaran per menit, V itu adalah cutting speed atau kecepatan potong dengan satuan mm per menit, dan D itu diameter mata bor. Nah, kemudian itu kecepatan feeding. Rumusnya itu F sama dengan SZ dikali N dikali Z, dimana N itu kecepatan putar, V itu cutting speed atau kecepatan potong. Nah, D itu diameter mata bor dengan satuan milimeter. Nah, kemudian itu adalah mekanisme
proses pengerjaan pengeboran. Nah, yang pertama itu memasang atau mencekam benda kerja. Nah, perlu diperhatikan untuk mencekam ini dipastikan tidak goyang dan kuat. Nah, karena kalau sampai dia goyang nanti pas ngebor, nah dia belepotan dah tuh, yang menyebabkan ukuran itu tidak presisi dan harus kuat. Nah, soalnya kalau pas lagi ngebor itu kan gaya geseknya tinggi tuh, takutnya kalau benda kerja sampai goyang itu bisa lepas dari ragum, ntar bendanya jadi cacat. Nah, kalau yang di sini tuh ini mencekam benda kerja pada mesin bubut ya. Kalau yang di sini tuh pada mesin freeze. Nah, kalau di freeze itu dicekamnya ini kita gunakan plat sejajar supaya rata ketinggiannya. Nah, kemudian itu memasang mata bor pada cak. Ya, ini kalau yang ini dikunci pada mesin freeze. Kalau yang ini pada mesin bubut. Nah, perbedaannya mesin freeze dengan mesin bubut itu, kalau mesin freeze itu yang bergerak itu mata bornya. Sedangkan kalau yang mesin bubut yang bergerak itu benda kerjanya. Nah, bornya itu cuman maju mundur doang dia. Sama harus kenceng juga dia mata bornya supaya mata bornya itu nggak goyang. Nah, kalau goyang nanti bisa rompal, patah, dan menyebabkan benda kerjanya jadi cacat. Nah, kemudian atur posisi benda kerja dengan menggerakkan meja untuk arah vertikal cukup memutar handle. Nah, ini teknisnya ya. Sebenarnya kita nentuin di mana benda kerja itu di mau kita bor itu di bagian mananya. Nah, kalau di mesin bubut kan dia otomatis di center. Kalau di mesin freeze ini harus disesuaikan, yaitu dengan cara menggerakkan mejanya. Kemudian nyalakan mesin, tekan saklar on, dan atur kecepatan sesuai dengan benda kerja. Nah, kecepatan itu yang tadi sudah kita ukur tadi, yang rumusnya itu N sama dengan V per PD. Nah, ini tuh agar nanti hasilnya itu optimal dan tidak merusak mata bor. Nah, untuk pemakanannya itu kalau mesin freeze itu kita menggerakkan mata bornya ke bawah horizontal. Kalau mesin bubut itu kita gerakin mata bor itu ke secara vertikal. Nah, kemudian gunakan cairan pendingin bila perlu. Nah, karena itu tadi kalau ngebor itu gaya geseknya cukup tinggi proses pemakanannya. Nah, pastikan tuh drillnya itu punya suhu tinggi. Nah, supaya mencegah dari suhu tinggi itu kita gunakan cairan. Setelah selesai, matikan dengan cara menekan saklar off. Nah, terapkan juga aturan keselamatan bekerja dalam menggunakan mesin. Itu pakai APD. Apa sih fungsi-fungsi dari cairan pendingin? Yang pertama itu menstabilkan suhu benda kerja. Yang kedua, melumasi ketika proses pengerjaan. Karena itu tadi proses pengeboran itu gaya geseknya tinggi. Untuk melumasinya kita gunakan cairan. Memperpanjang umur alat potong. Nah, beberapa alat potong itu punya suhu maksimalnya. Nah, makanya dengan menjaga kestabilan suhu tadi, nah itu akan memperpanjang umur alat potong.
mengurangi deformasi benda kerja. Nah, itu sama kayak memperpanjang tadi umur alat potong. Nah, benda kerja itu kalau dia sampai kepanasan, dia itu akan jadi lunak. Nah, kalau lunak itu takutnya nanti benda kerjanya itu mengalami deformasi. Nah, biar nggak lunak itu kita kasih cairan pendingin, karena benda benda kerja itu nggak brittle, dia itu lunak. Membersihkan kotoran ketika proses pengerjaan itu juga melindungi benda kerja dari korosi atau karatan, mempermudah operator dalam mengambil benda kerja karena panas ya, kemudian menghaluskan permukaan benda kerja. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Setia Nugroho. Saya akan menjelaskan tentang milling. Milling adalah sebuah mesin perkakas yang alat potongnya berputar untuk membentuk suatu benda. Proses kerja milling dibagi menjadi dua, yaitu peripheral milling dan face milling. Proses freeze ini disebut juga slab milling. Permukaan yang di-freeze dihasilkan oleh gigi pahat yang terletak pada permukaan luar badan alat potongnya. Sumbu dari putaran pahat biasanya pada bidang yang sejajar dengan permukaan benda kerja yang disayat. Pengefresan slab merupakan dasar dari pengefresan peripheral, di mana lebar alat potong lebih panjang daripada jarak kedua tapi benda kerja. Berikut ini merupakan mekanisme plane milling. Ini plane milling itu digunakan pada benda kerja yang datar dan horizontal. This plane milling operation can be otherwise called slab milling. Berdasarkan arah geraknya, plane milling dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu up milling dan down milling. Jadi peripheral milling ini dibagi menjadi tiga macam. Ada slot milling, side milling, dan straddle milling. Slot milling atau slotting merupakan pengefresan di mana lebar alat potong lebih kecil daripada lebar benda kerja. Proses ini akan membentuk slot karena lebar alat potong yang tipis. Alat potong yang tipis juga dapat digunakan untuk memotong benda kerja menjadi dua bagian. Proses pemotongan tersebut dikenal dengan istilah pengefresan saw milling. Ini merupakan contoh slot milling, di benda kerjanya lebih besar daripada cutternya. Yang kedua ada slide milling. Pengefresan side merupakan pengefresan di mana alat potong menyayat sisi tepi benda kerja. Jadi cutternya memotong sisi tepi dari benda kerjanya. Yang ketiga ada straddle milling. Pengefresan straddle merupakan pengefresan yang sama dengan pengefresan side. Akan tetapi pada pengefresan straddle, proses penyayatan dilakukan pada kedua sisi benda kerja. Pada ujung-ujung sisinya terdapat cutter. Berikut ini mekanisme pemotongan straddle milling.
Jarak kedua cutter dapat disesuaikan dengan spacer. Selanjutnya, face milling akan dijelaskan. Jadi di sini aku mau ngebahas tentang face milling. Face milling itu site yang digunakan itu pertama-tama ya. Ada dua. Yang pertama itu penampang cutternya, yang kedua itu keliling luar cutternya. Jadi seluruh pemotongan dari cutter itu adalah sisi kanan dan kirinya, yang dimaksud ini sisi luarnya, dan tetap tegak lurus terhadap benda kerjanya. Jadi face milling itu cutter dan benda kerjanya itu saling tegak lurus. Pada face milling, hasil pemotongan lebih baik dibandingkan dengan plane milling, karena face milling menggunakan cutter bahan karbit. Bahannya ini yang ada pada penampang cutter dan keliling luar cutternya. Berdasarkan geometri dari benda kerjanya dan milling cutternya, face milling dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, itu ada konvensional, ada parsial, ada end milling, ada profile milling, ada pocket milling, dan ada surface contouring. Itu apa sih? Satu. Jadi kita bakal bahas yang pertama itu konvensional face milling. Konvensional face milling, diameter cutter melebihi benda kerjanya. Jadi seperti di gambar yang ini diameter cutternya, sedangkan ini workpiece-nya. Jadi diameter cutter sama workpiece-nya itu lebih besar diameter milling cutternya. Terus yang kedua ada partial face milling. Partial face milling, cutter hanya memotong di satu sisi benda kerjanya saja, alias tengahnya. Jadi menggantung gitu loh, ini kan milling cutternya. Jadi milling cutternya itu menggantung di sebelah sisi workpiece-nya aja. Ini workpiece-nya jadi cuma setengahnya doang gitu. Terus yang ketiga ada end milling. Cutter memotong benda kerja sebagai pembandingan terhadap lebar benda kerja. Jadi workpiece-nya itu lebih besar dibanding diameter cutternya. Jadi pada akhirnya akan membuat sebuah slot itu karena workpiece-nya lebih besar dibanding milling cutternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Surastyo akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis dari face milling. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa ketika kita menggambar di software, kita akan membentuk sebuah profile. Nah, profile tersebut memiliki dua tipe. Yang pertama adalah open profile atau profil terbuka. Contohnya ketika kita menggambar menggunakan line, arc, dan spline. Yang kedua yaitu closed profile atau profil tertutup. Contohnya ketika menggambar menggunakan circle, rectangle, dan polygon. Surface contouring atau contour profiling menggunakan open profile, sedangkan profile milling menggunakan closed profile. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada slide berikut. Sebelumnya sudah dibahas 3 jenis face milling, yaitu conventional face milling, partial face milling, dan end milling. Untuk jenis keempat, yaitu adalah profile milling, yaitu proses pemotongan di mana cutter memotong bagian luar sekeliling benda kerja yang memiliki bidang yang rata. Ilustrasi dari profile milling bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri bawah, di mana cutter hanya memakan atau melakukan pemesinan pada bagian luar benda kerja. Yang kelima yaitu pocket milling, yaitu proses pemotongan di mana cutter memotong benda kerja yang memiliki bidang yang rata membentuk pocket yang dangkal. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada gambar tengah bawah, di mana cutter langsung melakukan pemakanan pada tengah benda kerja dengan kedalaman tertentu. Jenis yang keenam atau terakhir yaitu surface contouring, yaitu pemotongan dengan menggunakan ball nose cutter. Pergerakan feedingnya maju mundur memotong benda kerja dengan membentuk kurva sepanjang benda kerja, sehingga menciptakan bidang dengan 3 sumbu atau 3 dimensi. Pemotongan menggunakan cutter ini biasanya dilakukan pada waktu
pada waktu pembuatan mold dan die. Bentuk dari ball nose cutter ada di sebelah kanan bawah. Pada bagian ujung memotongnya berbentuk setengah bola. Untuk ilustrasinya dapat dilihat pada link video yang telah disertakan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami buat dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.